Kejaksaan Agung mengungkap alasan belum menetapkan tersangka terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem masih berstatus saksi meski diketahui memerintahkan pengadaan Chromebook. Penetapan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook menjadi sorotan lantaran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masih berstatus saksi. Padahal dalam duduk perkara kasus Chromebook yang dijelaskan Kejaksaan Agung, Nadiem memberikan arahan agar pengadaan dilakukan untuk laptop berbasis sistem operasi Chrome. Perintah Nadiem telah dikonfirmasi dari pengakuan 4 orang yang kini jadi tersangka. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menilai, jika merujuk pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, Nadiem sudah sepatutnya memenuhi unsur korupsi memperkaya orang lain atau korporasi. Ini berkaca pada kasus korupsi importasi gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Memahami penjelasan Pak Abdul Qahar tadi malam itu kontennya sebenarnya konten dugaan keterlibatan itu sudah kuat. Misalnya sejak awal memberi arahan untuk berhubungan dengan Google langsung ditindaklanjuti oleh juristan. Nah, pengadaan apapun barang itu tidak boleh mengarah tertentu aja, tidak boleh, apalagi ini sudah nyebut merek, itu kan sudah mens reanya sudah ada dugaannya. Jadi sebenarnya ya ini memang masalah waktu aja. Gitu. Kalau sebenarnya mungkin bisa aja ditetapkan bersamaan tadi malam, tapi ya mungkin Kejaksaan Agung sekarang kan juga pada posisi untuk seperti kasus Pertamina ya meningkat. Tapi dalam kasus Tom Limbong langsung menterinya, langsung bawahnya. Ya tidak apa-apa, itu hanya strategi aja, juga untuk sesuatu yang pada posisi mungkin bagi teman-teman media juga bermanfaat, karena apa, kalau langsung dikeluarkan semua kan isunya kan langsung habis gitu kan. Gitu. Namun Kejaksaan Agung menyatakan Nadiem belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Chromebook lantaran memerlukan alat bukti lain yang mencukupi untuk menjerat mantan Mendikbudristek itu. Penetapan sebagai tersangka itu minimal 2 alat bukti. Kami masih kembangkan bukti-bukti yang lain. Memang dari keterangan para saksi, termasuk 4 yang sudah tersangka ini, memang pernah ada rapat Zoom meeting yang dipimpin oleh NAE. Yang dimana di sana agar menggunakan Chrome OS yang pada saat itu sudah saya sampaikan belum dilakukan lelang atau proses pengadaan barang dan jasa. Namun kami juga perlu alat bukti yang lain, alat bukti dokumen, alat bukti petunjuk, ya kan, alat bukti keterangan ahli untuk NAM. Nah, untuk itu saya ulangi lagi. Ketika 2 alat bukti cukup, pasti penyidik akan menetapkan siapapun orangnya sebagai tersangka. Sebelumnya, Nadiem Makarim selesai diperiksa penyidik Jampitsus Selasa 15 Juli 2025. 9 jam usai diperiksa, Nadiem enggan menjawab soal materi pemeriksaan dan meminta untuk segera pulang dan bertemu dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.